Halo Sobat Alfa Media, apakah kamu pernah mendengar tentang kisah hantu seram di negara Jepang? Ternyata hantu seram tidak hanya datang dari Indonesia. Jika di Indonesia ada hantu menyeramkan seperti sundel bolong, kuntil anak, dan suster ngesot, Jepang juga punya sederet hantu dengan rupa tak kalah mengerikan. Mau tahu cerita lengkapnya? Yuk simak! Tapi sebelumnya, kamu bisa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update info terbaru dari channel Alfa Media. Kuchisake Onna. Kuchisake Onna adalah sebutan untuk hantu wanita bermulut robek. Hantu ini digambarkan memiliki penampilan yang mengerikan. Menurut cerita dari penduduk setempat, Kuchisake Onna adalah roh jahat yang muncul dari kematian. Mengerikannya, ia bisa muncul di mana dan kapan saja. Legenda fenomenal tentang hantu ini sudah muncul pada abad ke-17. Wanita bermulut robek tersebut diketahui memiliki cacat di wajah karena dibunuh oleh suaminya yang cemburu. Karena cemburu, Kuchisake Onna kemudian dipukul hingga pingsan dan diikat. Suaminya mengancam akan membunuhnya jika ia tetap meninggalkannya. Kejadian mengerikan dilakukan oleh suami Kuchisake dengan merobek bibirnya hingga membentuk senyum permanen yang lebar. Setelah melakukan hal keji tersebut pada istrinya, kepala Kuchisake Onna kemudian dipenggal. Namun, pria tersebut kemudian melakukan bunuh diri karena merasa menyesal telah membunuh Kuchisake Onna. Sadako. Sosok Sadako adalah sosok hantu wanita dengan penampilan seram. Kisah hantu Sadako diceritakan sangat memilukan sebelum dia meninggal. Ibu Sadako diceritakan adalah seorang paranormal. Masyarakat menganggapnya sebagai seorang wanita aneh karena sering bicara sendiri sembari duduk di depan pintu. Sadako diyakini sebagai anak manusia separuh hantu dengan sosok cantik. Ibunya memutuskan untuk menikah dengan seorang pria. Suatu hari, ayah angkat Sadako memukulnya dan memperkosanya. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Sadako dibuang di dalam sumur. Ayah angkatnya mengira Sadako sudah mati, namun ternyata gadis cantik tersebut masih hidup. Hingga pada akhirnya, Sadako pun mati karena kelaparan dan menderita. Dengan keadaan marah semasa hidupnya, arwah Sadako kemudian gentayangan untuk membalas dendam. Rokurokubi. Hantu wanita satu ini pasti sering kamu lihat pada film-film kartun anime Jepang. Ia digambarkan sebagai sosok wanita yang bisa memanjangkan lehernya. Bagi para pecinta horor, pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok Rokurokubi. Ketika hari menjelang malam, Rokurokubi akan memanjangkan lehernya. Menurut cerita, pada awalnya ia adalah seorang wanita biasa, namun dia melanggar ajaran Buddha. Kemudian wanita tersebut dikutuk menjadi makhluk mengerikan dengan kondisi leher panjang. Rokurokubi sangat gemar menampakkan diri pada pria dengan kelakuan buruk dan pemabuk. Ia juga bisa menampakkan wujudnya pada penipu dan orang yang sedang tidur. Lehernya bisa memanjang sendiri ketika ia sedang tidur. Uniknya, Rokurokubi tidak akan sadar bahwa lehernya memanjang ketika tidur. Ia hanya menyadari bahwa itu adalah mimpi yang aneh. Teke-teke. Hantu teke-teke cukup populer di negara Sakura. Dia merupakan sosok hantu wanita dengan rupa menakutkan. Diceritakan bahwa gadis muda tersebut terjatuh dari kereta api hingga membuat tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Asal-muasal dari hantu teke-teke sangat bervariasi, namun dia sering menakut-nakuti korbannya di kamar mandi usai terlindas kereta. Teke-teke akan mengacungkan sebuah sabit besar sambil menanyakan kepada korbannya perihal kakinya. Jika korban menjawab salah, maka teke-teke akan memotong tubuh korban menjadi dua. Namun jika korban menjawab ada di jalur mesin di mana dia terlindas, maka teke-teke akan membiarkan korbannya selamat.
Kayako. Kayako adalah sosok hantu Jepang populer di berbagai film horor. Sosok hantu wanita ini bahkan muncul dalam film dengan judul The Grudge yang terkenal. Diceritakan bahwa hantu ini dulunya adalah sosok wanita korban pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Arwahnya tidak tenang dan Kayako jadi hantu penasaran untuk balas dendam. Suatu hari suaminya menemukan buku harian Kayako dan merasa Kayako tidak jujur padanya. Suaminya menunggu ia pulang kerja sembari memegang pisau. Kayako ditusuk berkali-kali di depan anak laki-lakinya. Ia berusaha berlari namun dikejar. Dengan kejam, suami Kayako menangkap dan mematahkan lehernya hingga meninggal dunia. Menurut kisah, suami Kayako sudah tidak bisa berpikir waras dan menenggelamkan anaknya di kamar mandi. Kemudian, pria tersebut ditemukan bunuh diri di sebuah jalan tidak lama setelah membunuh Kayako dan anaknya. Dari berbagai kisah hantu di atas, ternyata Jepang bukan hanya sebuah negara dengan teknologi maju ya. Namun negara tersebut juga menyimpan kisah mistis di baliknya. Bagaimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Bye-bye.